Di video kali ini aku bakal ajarin 3 chord simple untuk bisa main ratusan lagu worship. Video ini sangat cocok untuk teman-teman yang sangat pemula, yang pengen bisa main semua lagu tanpa pusing, bisa nyari chord sendiri, dan mengerti chord-chord yang bikin permainan jadi manis. Aku nggak pernah lihat ilmu ini diajarin di mana-mana, padahal aku ajarin ilmu ini ke 700 murid di Akademi Online-ku dan 70 lebih murid private-ku. Jadi bagi kamu yang pengen diajar langsung sama aku, bisa cek deskripsi di video ini. Kita masuk ke videonya. Pernah pada sadar nggak sih sebenarnya lagu worship itu di mana-mana tuh chord itu mirip-mirip. Kalau contohnya kita main di kunci C, itu tuh cuma C, F, G, A minor, D minor. Itu semua tuh ada patternnya atau ada peraturannya sehingga bisa membuat lagu seperti itu. Ini kan 3 chord untuk main semua lagu worship untuk pemula dan bonus 3 chord lagi. Nah, jadi ini apa sih 3 chordnya dan apa bonusnya? Nah, untuk aku bahas, kita harus belajar yang namanya adalah primary chords. Nah, jadi primary chords ini ya, artinya adalah chord yang paling sering muncul di suatu progresi. Isinya tuh ada chord 1, 4, dan 5. Jadi kalau di kunci C, itu adalah C, F, G. Nah, ini adalah 3 chord paling penting untuk pemula. Especially bagi yang pertama kali main piano, C, F, G itu adalah 3 chord paling penting. Kenapa? Karena dengan kita main 3 chord ini aja, kita tuh bisa main semua lagu. Dan ini unik karena C, F, G ini tuh mempunyai tujuan yang unik. Nah, mungkin pada penasaran, kenapa chord C, F, G ini adalah chord yang primer? Kenapa nggak chord D minor atau A minor atau 6 minor? Kenapa harus si C, F, G ini? Karena C, F, G ini mempunyai 3 fungsi yang unik. Jadi kalau C ini adalah yang namanya chord tonik. Jadi chord tonik ini adalah chord yang stabil. Dan yang memenuhi chord ini adalah apa? Adalah chord C. Fungsi kedua namanya adalah predominan. Ini adalah chord yang semi stabil, yaitu apa? F. Yang ketiga adalah chord dominan. Ini adalah chord yang tegang. Nah, ini tuh adalah chord G. Jadi sadar ya, kenapa dengan 3 chord ini aja kita bisa memainkan semua lagu. Karena dari kita main C, F, G doang, itu tuh udah jerninya tuh udah kelihatan. Layaknya suatu cerita ya. Jadi cerita itu kan punya awal-awal tenang dulu. Terus nanti ada klimaks, ada yang tegang tapi juga nggak tegang. Sama juga kita main lagu. Jadi chord itu tuh harus ada chord yang lebih stabil dan lebih tegang. Jadi makanya C, F, G ini cukup. Karena kita kalau lihat C, F, G ini tuh udah ada fungsinya semua. Dari ke stabil, terus ke semi stabil, terus ke tegang, balik lagi ke stabil. Aku coba main lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once. Itu udah setengah lagu. Aku tuh cuma pakai C, F sama G doang. Kenapa? Karena emang udah cukup memakai si C, F, G. Karena udah ada chord yang stabil, ada chord yang semi stabil, dan juga ada chord yang tegang. Sebenarnya dari 3 chord ini aja, atau yang namanya primary chords, itu tuh kita udah cukup untuk bisa memainkan semua lagu worship. Kita contohin di lagu yang lain. Kita cobain di lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya. Nah, dari C, F, G aja udah cukup. Tapi bisa dirasakan ya, sebenarnya di lagu Ku Berbahagia kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Walaupun sebenarnya bisa pakai C, F, G doang, tapi ada yang kurang. Karena dengan 3 chord primer tadi, si C, F, G, itu udah cukup untuk bisa main semua lagu worship. Tapi, alangkah baiknya ada bonus 3 chord lagi. Namanya adalah secondary chords. Jadi secondary chords itu, rumusnya itu adalah chord 2 minor, 3 minor, dan 6 minor. Atau kalau di kunci C, artinya adalah D minor, E minor, dan A minor. Jadi secondary chords ini tujuannya itu untuk memaniskan permainan lagu kita. Dan secondary chords itu tuh bisa kita pakai dengan rumus ini. Nah, kita balik ke tabel tadi. Sebenarnya, kan kita ada sisa 3 chord lagi. D minor, E minor, A minor. Sebenarnya, E minor dan A minor ini merupakan chord yang tonik juga atau stabil. Jadinya ini chord yang sebenarnya ketegangannya sama walaupun suaranya berbeda ya. Kalau C ini bahagia, kalau A minor ini sedih. Tapi secara ketegangan itu sama di telinga. Itu chord yang stabil. Kalau D minor itu di chord predominan atau semi stabil. Jadi kalau F sama D minor, telinga tuh dengernya tuh ketegangannya sama levelnya, yaitu semi tegang atau semi stabil, tapi suaranya berbeda. Jadinya kita bisa lihat, oh ternyata kalau C sama E minor sama A minor sama, kita tuh sebenarnya bisa loh, kita tuh saling gantiin. Nah, coba kita analisa lagu Amazing Grace. Nah, Amazing Grace ini kan chordnya C, F, C, C, G dari yang kita baru aja pakai. Dengan rumus ini, kita tuh bisa loh sebenarnya. C itu diganti sama E minor dan juga A minor. Contohnya, C ini aku ganti jadi A minor karena mereka ketegangannya sama, tapi suaranya berbeda. Kita coba kalau jadi begini, apakah jadi enak atau enggak?
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Nah, jadi ada variasinya dan jadi manis sekali. Nah, kita contohin lagi di lagu yang kedua, yaitu namanya Ku Berbahagia. Nah, ini lihat nih, ini semua chordnya CFG doang. Emang apakah udah cukup? Udah cukup. Tapi kayaknya permainannya biasa banget kalau nggak ada variasi. Coba kalau C-nya, sekali lagi berdasarkan tabel tadi kita lihat, oh C itu bisa ganti E minor atau A minor, F itu bisa ganti D minor atau kebalikannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat Yesus abadi, kita taruh A minor, coba F di D minor, punyaanku. Nah, kita kalau dengar kayak ini apakah enak atau enggak kita lihat ya. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Enak banget. Jadi ada variasinya sekarang. Kita lanjutin. Aku warisnya. Coba nih. C, kalau F kan cuma satu opsi, kita ganti jadi minor. Aku warisnya, ku ditebus. C bisa ganti A minor, bisa ganti E minor. Kita coba ganti E minor. Ciptaan baru Rohul Kudus. Coba kita biarinin. Aku warisnya, aku ditebus. Enak banget. Ciptaan baru Rohul Kudus. Nah, jadi enak banget sekarang. Nah, jadi dengan ilmu tadi kita tuh bisa saling menggantikan chord primary menjadi secondary chords. Jadi ingat, primary chords itu intinya chord 145. Kenapa chord 145 itu cukup? Karena chord 145 ini itu tuh udah memenuhi fungsi dari suatu chord. Jadi ibarat cerita itu udah komplit dengan kita pakai stabil, semi stabil sama tegang ini doang. Cuma alangkah baiknya kita tuh ada tambahan variasi daripada kita pakai chord C, F, G doang. Sekarang ada chord minor-minornya. Jadi like suatu cerita ini udah lengkap nih, ada 3 karakter di cerita itu. Tapi alangkah baiknya ada karakter-karakter yang supporting. Jadi itulah cara pakai 3 chord untuk pemula dan juga bonus 3 chordnya lagi.